Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih packaging yang baik dan dikoordinasikan dengan si supplier. Kita lihat di layar di sini. Jadi, packaging yang baik itu ada beberapa kriteria, ada 4 lebih tepatnya. Yang pertama, dia harus kuat. Ya, kenapa kuat? Karena di dalam kontainer itu nanti bentuk packagingnya kita, bentuk komoditas kita tuh dalam bentuk tumpukan-tumpukan, dan biasanya kalau namanya kontainer ya naik turunkan tuh guncangannya luar biasa. Jadi kalau bisa kuat terhadap tumpukan dan guncangan. Jangan sampai packagingnya kemudian cuma ya ketumpuk, ya penyok kayak gitu-gitu kan, nanti dia akan si buyer akan komplain barangnya rusak, rugi buat kalian. Jadi kalau bisa kuat terhadap guncangan dan juga tumpukan. Yang kedua, ringan ya. Kalau bisa bikin packaging itu yang ringan. Jangan sampai bobot barangnya sama kemasannya itu terlalu berat gitu kan. Jadi kalau misalkan satu kemasan, wah biar hematnya dikumpulkan jadi satu, kemudian beratnya 100 kilo. Kasihan kuli panggulnya, Pak, Bu, kasihan. Jadi kalau bisa bobot barangnya, kemasannya, bobot barang sama kemasannya itu ringan banget. Karena itu berhubungan dengan nanti loading unloading, istilahnya bongkar muatnya gitu loh. Kalau sekali bongkar muat, setiap pekerja harus ngangkat 100 kilo, kasihan Pak, sarapannya cepat habis Bu ya. Jadi kalau bisa idealnya berapa? Saran saya sih setiap packagingnya itu, setiap kotaknya atau packagingnya beratnya nggak lebih dari 30 kilo ya. Karena itu mudah buat orang-orang seperti saya atau yang lebih, ini 30 kilo itu masih ringan dan mempercepat proses itu nanti ya. Kemudian eh, packaging yang baik itu mempermudah proses gitu kan, mempermudah proses loading unloading bongkar muatnya. Jangan sampai packaging teman-teman nanti itu bentuknya pakai aksesoris atau apa ya, kasihan nanti kalau misalkan banyak aksesorisnya pas ngangkat culek gini, aduh kasihan kasihan. Jadi kalau bisa yang sederhana aja, yang simple aja, yang memudahkan kuli panggulnya mengangkat. Yang keempat, packaging yang baik itu adalah packaging hasil dari request si buyer. Jadi nanti ketika Anda chat minta, pengen packaging yang kayak gimana mister, kayak gitu kan. Setelah mereka, oh pengen yang kayak gini nih, berapa kilo ukurannya gini nih, baru itu utarakan ke supplier. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas ya lebih ke chapter selanjutnya, karena kita sudah mengetahui supplier. Jadi kita sudah, tadi yang pertama, chapter pertama kita mengetahui demand-nya, komoditasnya udah dapat, kemudian kita mencari suppliernya kemudian informasinya setiap supplier itu dicatat, diminta, kemudian koordinasi setelah deal sama supplier, oke tiktokannya kayak gitu, nanti baru kita tentukan sekarang di chapter selanjutnya tentang senjata perang untuk menghadapi si buyer. Saya Martinus September, ke